Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, berupa nikmat iman, nikmat Islam, yang merupakan nikmat yang paling agung, yang paling mulia, yang paling besar. Bahkan syarat nomor satu seseorang masuk ke dalam surga adalah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian wahai manusia tidak akan pernah masuk ke dalam surga sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan dan panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umatnya hingga hari kiamat nantinya. Ikhwatal iman, saudaraku kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kita pada malam hari ini. Isti'adzah khalas, isti'adzah. Sekarang kita masuk kepada istighotsah. Atau perhatikan 4 poin ini ya. Yang dibolehkan cuma 1, 2, dan 3. Ya. Kemudian yang keempat ini yang dilarang, tidak boleh. Ya, antum jangan datang ke kuburan. Apalagi datang ke dukun. Ya. Ini masih banyak kaum muslimin di kampung kita ini, kalau dia sakit, cari orang pintar. Ya, cari orang pintar. Subhanallah. Ini kesyirikan jemaah sekalian. Nanti ada pembahasan khusus terkait masalah hukmu ityani al-kahin, ya, hukum mendatangi dukun. Ya, sekarang kita masuk kepada istighotsah. Ingat ya, isti'adzah, istighotsah, apa kemarin satunya? Isti'anah. Antum bedakan 3 ini. Antum perhatikan dulu di atas. Antum baca-baca, terus temukan di mana perbedaannya. Ya, jadi ada istighotsah, isti'adzah, sama isti'anah. Ya, ya, istighotsah, isti'adzah, isti'anah. Dan semuanya disebutkan dalilnya di dalam Al-Qur'an. Baik, ikhwatal iman, sambil antum lihat ini ya, pembahasan di atas terkait masalah pembagian tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ya, yang sering kali dikatakan bahwa ini tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya betul, tidak ada di zaman Nabi pembagian itu. Karena mereka semuanya paham, gitu kan? Semuanya mengerti, oh rububiyah seperti ini, uluhiyah seperti ini, asma wa sifat semuanya ngerti. Sebagaimana tidak ada ilmu nahwu dan soroh, mereka orang yang paling ahli. Tidak ada pembagian ini wajib, ini haram, ini halal, ini mubah, itu tidak ada karena mereka ngerti. Ya. Tapi istilah-istilah ini jamaah sekalian muncul ba'da tatabbu ad-dalil wal istiqrar. Setelah penelitian mendalam terkait masalah dalil-dalil dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga muncullah jamaah sekalian ya istilah-istilah seperti ini, seperti istighotsah, isti'adzah. Apa tadi dalilnya isti'adzah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, atau isti'anah, meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu semua dalilnya. Ya. Baik, perhatikan jemaah sekalian, istighotsah itu meminta ya dibebaskan dari kesulitan yang sedang menimpa. Jadi ada kesulitan yang sedang menimpa, itu namanya istighotsah. Ya, istighotsah. Kemudian isti'adzah ya meminta perlindungan dari perkara yang tidak disukai. Ya, dari perkara yang tidak disukai. Misalnya sihir, syaitan, godaan manusia, ya. Ini namanya dari hal yang tidak disukai. Kemudian isti'anah adalah meminta pertolongan untuk mendapatkan manfaat dan menolak mudarat.
Meminta pertolongan untuk mendapatkan manfaat dan menolak mudarat. Ya. Jadi 3 istilah jamaah sekalian yang sering kita jumpai: istighotsah, isti'adah, dan isti'anah. Ya, isti'anah. Saya ulangi, istighotsah meminta pertolongan dihilangkan dari kesulitan yang menimpa. Kalau isti'adah meminta pertolongan dijauhkan dari hal yang tidak disukai. Kalau isti'anah meminta pertolongan untuk mendapatkan manfaat dan menolak mudarat, ya. Sehingga isti'anah ini dia lebih umum. Ya, dia lebih umum. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khalas katabtum? Khalas? Baik. Kita sebutkan dalilnya, dalil istighotsah dulu. Allah mengatakan, "Iz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Kalau kalian beristighotsah kepada Tuhan kalian, maka Dia akan mengijabahnya. Ya. Surat apa ini? Siapa yang ingat surat ini? Surat apa ini? Kita buka lagi. Kita tidak hafal ayatnya. Nomor ayatnya. Tastaghitsuna. Dalam surat Al-Anfal ayat 9. "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ya. Kalau kalian beristighotsah kepada Tuhan kalian, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahnya. Surat Al-Anfal ayat 9. Kalian tulis ya, nanti ditulis suratnya. Al-Anfal ayat 9. Kemudian isti'adzah, ya, di antara dalilnya adalah qul a'udzu birabbin nas. Ya, qul a'udzu birabbin nas. Ya, dalam surat An-Nas, ya. Kemudian isti'anah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ini dalil isti'anah. Ya, isti'anah. Baik, khalas? Nah, nastamir. Ya. Ini tadi Al-Anfal ya. Al-Anfal ayat 9. Ya, 9. Kemudian An-Nas ayat 1, kemudian ayat berapa ini? Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat berapa? Ayat berapa? Al-Fatihah ayat ke berapa ini? Keempat. Setelah bismillah ya. Bismillah ayat pertama. Ya, berarti ayat ke berapa? Keempat atau kelima? Saya juga ragu jadi. Pokoknya setelah basmalah ya, karena basmalah dia masuk pada ya kelima, Ikhwan, ya, kelima. Karena bismillah itu masuk ayat pertama surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga ketika antum sholat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka bismillah antum harus baca. Ya, terlepas dari jahar atau sir, nah itu masalah lain ya. Apakah dijaharkan atau disirkan? Ya, yang penting dia masuk bacaan surat Al-Fatihah. Baik. Selanjutnya jamaah sekalian, kita masuk kepada tafsir surat Al-Ankabut. Tafsir surat Al-Ankabut ayat 17. Al-Ankabut ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un." Ya. Anda tulis Al-Ankabut ayat 17. Saya Iqra, terjemah. Ya, innal ladzina ta'buduna min dunillah, sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, la yamlikuna lakum rizqa. Mereka itu tidak bisa memberikan rezeki kepada. Kemudian Allah mengatakan fabtagu indallahi rizq. Maka carilah rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Carilah rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa'buduhu, sembahlah dia. Washkuru lahu, bersyukurlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi turja'un, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kalian itu dikembalikan. Ya. Baik, ikhwatal iman, ini diantara dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan kita akan sebutkan tafsiran ayat ini. Baik. Yang pertama, innal ladzina ta'buduna min dunillah, sesungguhnya ya yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, la yamlikuna lakum rizqa. Mereka itu tidak bisa memberikan rezeki kepada kalian. Baik. Iqra ya Said. Idza kanat la tamliku rizq. Ya, idza kanat hadhihi al-asnam la tamliku rizqa fa kaifa tastaghitsu biha. Kalau ya patung ini, patung-patung, pohon-pohon, kuburan-kuburan yang disembah tersebut, yang dimintai tersebut, ya tidak memiliki rezeki, maka bagaimana mungkin kita beristighosa kepadanya? Ya. Jadi ayat ini jamaah sekalian menjelaskan kepada kita bahwa kalau sesembahan-sesembahan yang tidak memiliki rezeki itu, ya tidak bisa memberikan rezeki, bagaimana mungkin kita meminta kepadanya? Kemudian di bawahnya, wa idza kanat ya huwa Allah wa idza kanat la tamliku rizqa, kalau sesembahan tersebut atau yang dimintai tersebut itu tidak memiliki rezeki, falladzi yamlikuhu, maka yang memilikinya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah sekalian, orang ketika mencari rezeki, hal yang pertama kali dia yakini dalam hatinya bahwa rezeki itu ya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan rezekinya kepada hambanya. Allah mengatakan, innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha memberi rezeki. Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya rezeki. Ya. Jadi semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah ditentukan rezekinya. Kalau rezekinya sudah habis, maka apa yang tiba? Ajalnya tiba. Ingat ya, rezeki dan ajal itu bergandengan. Kalau rezekinya sudah habis yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ajal akan tiba. Ya, ajal akan tiba. Sehingga jemaah sekalian, jangan risau dengan rezeki. Jangan risau dengan masalah uang, masalah harta. Semua dari kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu risau. Yang harus kita yakini jamaah sekalian, yang pertama masalah tauhid, bahwa satu-satunya zat yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mencari rezeki tersebut sesuai dengan cara-cara atau metode yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan solusi dari segala permasalahan hidupnya. Kalau antum punya masalah dalam kehidupan, bisa jadi kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masalahnya. Coba semakin dekat dengan Allah, semakin menjauhi larangannya, semakin dekat, semakin banyak membaca Al-Qur'an. Ya, insyaallah Allah akan berikan solusi. Ya. Allah mengatakan, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu furqana, maka akan diberikan kepadanya furqan, pembeda. Dia bisa bedakan ini baik, ini buruk. Ya, dia punya firasat. Ya, ada firasatnya. Oh, ini tidak baik untuk dilakukan. Oh, ini baik. Ya. Jadi rezeki jamaah sekalian harus diyakini bahwa yang memberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian fabtagu 'indallahi rizqa. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hanya di sisinya ada rezeki, maka Allah memerintahkan untuk mencari rezeki ya kepadanya. Fabtagu 'indallahi rizqa, maka carilah rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan jemaah sekalian, ini yang sudah belajar bahasa Arab ya. Saya jelaskan, mungkin di antara antum masih banyak yang belum dapat pelajaran ini ya, tapi saya yakin sudah ada yang dapat ya. Fabtagu 'indallahi rizqa, maka carilah indallahi ar-rizqa. Ya.
Tidak apa saya jelaskan ya. Tidak apa antum bingung sedikit, tidak apa ya, bingung sedikit. Ya, fabtagu ya ini fiil, ini fiil. Jadi ini fiil, ini fabtagu. Ya, indallahi rizqa ini namanya hal. Ini namanya halun. Ya, kemudian rizqa, nah rizqa ini namanya apa? Maf'ul. Ya, maf'ul, objek. Ya, jadi fiilnya ya fabtagu, kemudian maf'ulnya ar-rizqa, kemudian fa'ilnya ini domir yang tidak kelihatan. Itu domirnya apa? Ya, antum. Ini domirnya, ini fa'ilnya. Pelakunya. Antum ibtagu. Ini fil amr. Antum ibtagu indallahi rizqa. Kenapa disebutkan halnya ini di sini? Padahal harusnya di terakhir dia. Harusnya bunyinya begini. Fabtagur rizqa indallahi. Harusnya begitu. Tapi dikedepankan jamaah sekalian, fabtagu. Ya, jadi harusnya fabtagur rizqa indallahi. Tapi menjadi fabtagu indallahi ar-rizqa. Disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala ya, halun minar rizqi wa quddimal halu ma'a anna mawdi'aha at-ta'khir an sahibiha li ifadati al-hasr. Ini untuk membatasi. Ai fabtagur rizqa hala qawlihi indallahi la inda ghairihi. Cari rezeki itu di sisi Allah, bukan kepada sisi yang lainnya. Paham maksudnya sini? Jadi maksudnya jamaah sekalian, rezeki itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di sisi yang lainnya. Ya, sehingga di halnya ini dia ditakdim, diawalkan, tidak diakhirkan. Harusnya fabtagur rizqa indallah. Tapi dimajukan menjadi fabtagu indallahir rizqa. Ya, yang menunjukkan bahwa rezeki itu satu-satunya hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya liifadati al-hasri, untuk pembatasan. Ya, untuk pembatasan. Ya. Baik, faham tuh? Baik. Kita lanjutkan. Kemudian Allah mengatakan wa'buduhu. Ma mana wa'buduhu? Dan sembahlah dia. Wa'buduhu antum u'buduhu. Wa'buduhu, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Fahiya min asbabir rizq. Perhatikan ya. Jadi Allah setelah sebutkan rezeki itu ada di sisinya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan cara untuk mendapatkan rezeki. Yang pertama apa? Menyembah Allah. Menyembah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu di antara sebab untuk mendapatkan rezeki. Ya, beribadah hanya kepadanya. Bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ini ayat yang kita baca tadi. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan solusi dari segala permasalahan kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dia bertakwa kepada Allah jemaah sekalian. Ini perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Jadi kalau mau lancar rezekinya, ini semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita buka warung jemaah sekalian, kita buka warung, ya. Kemudian kita tidak bertakwa kepada Allah, itu rezekinya begitu-begitu saja. Ataupun kita dapat uang banyak, tapi dia tidak akan berkah itu. Karena kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sholat, ternyata dia tidak sholat. Ya. Waktunya sholat, dia tidak sholat. Sehingga ketika waktunya sholat, waktunya ibadah, ditinggalkan semuanya. Ditinggalkan, kemudian sholat. Ya, bisa jadi dengan sebab kita beribadah kepada Allah, maka diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini sebab yang pertama, orang mendapatkan rezeki adalah dia menyembah Allah Subhanahu wa taala atau dia bertakwa kepadanya. Ya. Kemudian yang kedua, ya, washkurulah. Apa itu washkurulah? Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Washkuru lahu. Ya, washkuru lahu. Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Ini di antara dalil yang menunjukkan seorang ketika bersyukur maka akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan jangan kufur. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, maka ketahuilah azabku sangatlah pedih. Ya. Jadi bersyukur jemaah sekalian. Apa yang Allah kasih, alhamdulillah. Ini khususnya para santri ya, untuk banyak bersyukur ya.
tinggal di pondok. Ini nikmat yang besar. Alhamdulillah kita makan 3 kali sehari. Alhamdulillah. Antum punya maskan, punya tempat tinggal, ada tempat ibadah. Ini apa namanya? Awal-awal merintis seperti ini banyak bersyukur. Bisa jadi dengan kesyukuran antum tersebut, maka Allah berikan nikmat yang lain. Dan jangan suka buang-buang nasi, lauk. Jangan. Antum kumpulkan saja, misalnya antum udah habis, atau ambil sesuai dengan porsi perutnya. Karena saya lihat di antara antum ada yang porsinya sedikit, ada yang panjang lambungnya ya, sehingga porsinya juga banyak. Ya, antum sesuaikanlah ya, jangan langsung ambil segunung ya. Kemudian setelah itu mubazir, jangan. Ya. Kalaupun di akhirnya antum sudah atur ya di awal, ambil nasi secukupnya. Kemudian di akhirnya ternyata tidak habis. Antum jangan buang-buang, antum taruh di tempat khusus, kemudian ditaruh di situ, nanti ibu dapurnya kasih apa namanya dajjaj, kasih apa dajjaj ayam ya, kasih ayamnya ya. Yang mubazir ya, yang mubazir. Antum banyak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, dan jangan suka mencela makanan ya. Ini para santri ya, saja di pondok itu suka mencela makanan. Kalau dikasih, pokoknya suka mencela makanan ya, pada bilang paku jembatan apa segala macam. Ini kalimat-kalimat yang tidak benar ya. Antum bersyukur, makan uteri itu luar biasa ya. Dulu namanya balikasi luar biasa. Sekarang orang cari balikasi susah, lebih murah ayam daripada balikasi. Sehingga nikmat yang Allah berikan ini disyukuri jamaah sekalian. Kadang kita belum mendapatkan musibah ya, sehingga kita kurang bersyukur ya. Coba lihat saudara kita di Palestina yang luar biasa. Rintangannya, cobaannya mereka itu, kadang mereka tidak makan, bahkan ada yang meninggal karena tidak ada makanan sama sekali. Kita di sini alhamdulillah ada air, ada makanan. Ini santri baru mati sebentar di atas langsung mengeluh. Ya. Tentu jangan banyak mengeluh, antum bersabar. Baik, kemudian la in syakartum la azidanakum, fallamu huna li ifadatil ikhlas. Kemudian lam di sini antum perhatikan, washkuru lahu ya, lahu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi dari la di sini, ini yang sudah belajar bahasa Arab sampai sini, inilah adalah liifadati al-ikhlas, yang menunjukkan keikhlasan. Kesyukuran hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ai washkuru ni'matallahi billah. Syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian jemaah sekalian, di sini disebutkan oleh beliau terkait masalah macam-macam mensyukuri nikmat Allah. Iqra, ena abul, iqra ya abul, ena Arya, faslul tsalits. Arya awalan, anta ya Arya. Ya, tarifa. Apa? Nikmatu, nikmati, nikmatu. Nikmata. Ya. Allah Ta'ala. Ya. Nah, lumayan antum sudah bisa baca itu ya. Itu kalian yang semua santri ya, semua santri khususnya yang sudah mau lulus ini sering baca kitab-kitab gundul ya. Tidak apa-apa salah, dibaca saja biar terbiasa. Ya. Ada itu, saya pernah ketemu seorang, dia tidak pernah belajar bahasa Arab, tapi dia coba-coba baca terus. Lama-lama dia bisa. Hanya saja dia tidak mengerti ini mana majrur, dia tidak ngerti yang begitu. Tapi dia bisa baca. Dia bisa baca. Ini diantara apa namanya metode ya mas kalian. Antum padukan yang sudah belajar bahasa Arab, coba padukan dengan baca kitab. Karena kita ini kurang pede saja. Cocok rangka. Salah mungkin. Jangan begitu kalau belajar. Orang semua kalau belajar ada namanya tahapan-tahapan, ada salah. Ya. Kemudian nanti diperbaiki sampai dia mencapai kesempurnaan. Ya. Baik, asyukru fi salasati mawadhi. Kesyukuran itu pada 3 tempat. Ya, 3 tempat atau 3 keadaan. Yang pertama fil qalbi, yaitu di dalam hati. Ayya'tarifa, dibaca fa, kenapa dibaca fa? Karena ada an, bi qalbihi, kenapa bi? Karena ada bi. Ya. Anna hadhihi an-nikmata, kenapa ta? Ya. Antum begitu saja ya.
minallahi, ya, karena jadi mengakui dengan hatinya bahwa nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dengan hati, ya, dikasih nikmat dia akui, dia yakini ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, qala ta'ala, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apa saja yang kalian dapatkan itu semuanya dari mana? Dari Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan nakirah atau ma'rifah. Yang sudah belajar bahasa Arab, nakirah atau ma'rifah? Nah, Profesor. Nih. Nikmatin, ya, nakirah. Kenapa nakirah? Menunjukkan semua nikmat, bukan cuma nikmat yang ditentukan, nikmat kesehatan bukan cuma itu, tapi nikmat kehidupan, kesehatan, keimanan, semuanya itu faminallah, ya. Semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Ini yang pertama, ya, syukru fi salasati mawadi. Yang pertama adalah fil qalbi, dengan hati. Yang kedua, ya, Said. Ya, alisan. Nah. Fakhri. Khuyala. Wa tarufu'i. Ya, ala ibadillah. Jadi yang kedua dengan lisan, ya, yaitu menyebut-nyebut, ya, menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan pujian, ya. Jadi kalau dikasih nikmat muji, alhamdulillah dengan lisan. Ya, alhamdulillah. Ya, saya sangat bersyukur kepada Allah. Mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab, ya, bahasa Endrekang, semuanya dibolehkan, ya, dengan memuji nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi memuji nikmat Allah Subhanahu wa taala wal i'tiraf, dia mengakui bahwa itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. La ala sabilil fakhri, bukan untuk berbangga-bangga. Ya. Jadi kalau punya jam tangan misalnya, alhamdulillah ini Allah kasih jam tangan. Bukan untuk memamerkan, kamu tidak ada, ya. Ya, bukan untuk itu, la ala sabilil fakhri. Wala al-khuyala'i, bukan karena kesombongan. Ya, meremehkan orang lain. Kamu udah punya jam, saya punya. Alhamdulillah saya punya. Tapi dia remehkan orang lain. Nah, ini clear. Wattarafu ala ibadillah, dan juga tidak, ya, ingin lebih daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, ya. Ingat, ya, dijauhi al-fakhr. Jadi memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, la fakhr, tidak ada fakhr. Tidak ada kesombongan, ya. Apalagi ingin mengungguli orang lain. Kama fi, ya, Iqra, ya, Abul, kama fi kiswati zakarahumul malaku. Nah, ya, sebagaimana kisah orang yang buta dari kalangan Bani Israel, ini sudah pernah kita bahas kisahnya di Masjidul Huda di kajian pembahasan kitab Riyadhus Shalihin tentang 3 orang yang diuji oleh Allah. Ada yang buta, kemudian ada yang botak, kemudian yang ketiga apa? Yang punya penyakit kulit, ya. Di antara yang diuji adalah orang yang buta. Kemudian datang malaikat mengatakan, bagaimana nikmat yang Allah berikan kepadamu? Kata dia, jadi malaikat ini berwujud manusia. Ya, dia bertanya, bagaimana nikmat yang Allah berikan kepadamu? Kata dia, na'am, kuntu a'ma. Dulu saya buta. Faruddallahu alayya basari. Kemudian Allah mengembalikan penglihatanku. Wa kuntu faqiran. Dan saya dulu juga fakir. Fa'atoniyallahu al-mala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan saya harta, ya. Ini menyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya fakir, dulu saya buta, tapi sekarang Allah kasih nikmat, ya. La fakhr. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan sebuah hadis, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya ini adalah pemimpin anak Adam di hari kiamat nantinya. La fakhr. Kata beliau, la fakhr. Bukan karena ingin berbangga-bangga, tapi memang begitu. Karena ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah sekalian, ya, ketika menyebutkan nikmat Allah tidak ada masalah. Ya. Allah mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu maka sebut-sebutlah.
Kata Syekh Utsaimin ketika menafsirkan ayat tadi yang kita baca, kata beliau, kalau antum punya uang, kemudian bisa dibelikan sesuatu yang antum pakai untuk menampakkan nikmat Allah, maka itu bagus. Antum misalnya mau beli motor, antum beli motor. Jangan pelit, jalan kaki saja. Wah, subhanallah. Ini tawadu. Ya. Ini tidak jamaah sekalian. Antum bisa beli motor, kemudian antum sampaikan, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi jangan pelit-pelit ya. Antum beli punya harta kemudian mau beli baju bagus, beli. Ya. Itu bukan kesombongan namanya. Ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun sekecil biji dzarrah. Ya. Ada seorang laki-laki mengatakan, "Ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu ayyakuna na'luhu hasanah wa thawbuhu hasanun." Ada seorang laki-laki dia suka kalau bajunya baju baru, kemudian sandalnya sandal baru. Artinya ini kesombongan tidak? Jadi sahabat ini bertanya. Kata beliau, al-kibr batarul haq wa ghamtu an-nas. Yang dimaksud dengan kesombongan adalah batarul haq, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi kalau antum pakai baju baru, ya, mobil baru, motor baru, itu bukan kesombongan. Yang penting tidak ada kesombongan di sini. Antum tidak remehkan orang lain. Ya. Di bahasa kita cilan, ya cilan tidak ada masalah, cilan. Tapi itu tadi tidak meremehkan orang lain. Tafahimtum? Bayat terakhir jamaah sekalian, wal jawarih. Ya, wal jawarih. Ayasta'milaha bi ta'atil mun'im. Ya, yaitu dengan saling, bukan dengan lisan. Dengan anggota badan, perbaiki. Dengan anggota badan. Ya. Anggota badan. Ya, artinya jamaah sekalian kita diberikan nikmat kesehatan, maka digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melangkah ke masjid, ya. Kita punya harta, kita bersedekah dengan tangan kita dan seterusnya. Digunakan semuanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatal iman, azakumullah, yang mungkin kita cukupkan dulu sampai sini. Masih ada beberapa pembahasan. Jadi antum yang sudah belajar bahasa Arab, latihan baca kitab ya. Kalau antum ada Al-Quran tidak berharokat, juga bisa jadikan latihan. Kadang membaca Al-Quran tanpa harokat itu lebih mudah ya daripada bahasa Arab yang lainnya. Coba antum bedakan yang baca Al-Quran dengan bahasa Arab selain Al-Quran. Karena yang baca Al-Quran itu lebih mudah. Baik, semoga Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, ya. Dimudahkan segalanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezeki kita, ya, diberkahi seluruh amalan kita, dan semoga Allah mengumpulkan kita semuanya di atas ketaatan dan kebaikan. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.